Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-452. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, para pemimpin kelompok itu pun kemudian kembali ke kelompok masing-masing. Sebuah isyarat yang kemudian diberikan oleh pemimpin kelompok itu telah menggerakkan orang-orang itu semakin mendekati halaman rumah utara dari arah belakang. Dalam pada itu, para prajurit pilihan yang berada di halaman rumah itu pun hampir menjadi semakin jemu menunggu. Bahkan ada 1-2 di antara mereka yang tanpa dikehendakinya sendiri telah terkantuk-kantuk bersandar sebatang pohon perdu yang rimbun itu, dan di dalam biliknya ternyata bahwa Swandaru telah benar-benar tidur mendengkur. Namun suara isyarat pemimpin kelompok penyerang yang tidak begitu keras itu ternyata telah menumbuhkan kecurigaan. Suara burung hantu itu disekat oleh irama yang terlampau teratur, sehingga suara itu telah mengingatkan Kiai Gringsing pada suara burung kedasih di alas Mentau. Ternyata bukan saja Kiai Gringsing yang telah mendengar suara isyarat itu. Ki Ronodono, Ki Sumangkar, dan bahkan para prajurit di halaman pun telah curiga mendengar suara burung yang aneh itu. Meskipun demikian, ada juga di antara mereka yang menyangka bahwa suara itu adalah suara burung hantu yang sebenarnya. Tetapi ternyata bahwa para pemimpin kelompok yang ada di dalam halaman itu telah memberikan aba-aba pula dengan menyentuh seorang yang bertugas di sampingnya. Kemudian sentuhan itu pun menjalar dari yang seorang kepada orang lain. Bagi mereka yang berada pada jarak beberapa langkah, maka para prajurit itu pun telah mempergunakan batu-batu kerikil sebagai isyarat bahwa mereka harus bersiap. Pada saat itulah beberapa orang penyerang mulai tersembul dari balik dinding halaman di belakang rumah. Dengan sangat hati-hati, seorang demi seorang telah meloncat dinding itu. Maka sejenak kemudian, saat-saat yang paling menegangkan telah terjadi di halaman rumah utara itu. Beberapa orang prajurit yang terpencar dan bersembunyi di balik semak-semak dapat melihat beberapa orang yang meloncat masuk itu. Tetapi seperti pesan yang mereka terima, mereka tidak boleh berbuat sesuatu jika belum ada perintah, kecuali apabila tanpa disengaja mereka telah diketahui oleh para penyerang itu. Tetapi karena para prajurit itu telah menempatkan diri pada tempat yang paling baik menurut pilihan mereka, maka orang-orang yang memasuki halaman di dalam gelap itu pun tidak segera dapat melihat mereka. Bahkan mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kedatangan mereka telah ditunggu oleh prajurit-prajurit Pajang, justru yang paling baik yang ada di Jati Ano. Perlahan-lahan orang-orang yang memasuki halaman itu merayap semakin dalam. Seperti pesan yang telah mereka terima,
Maka mereka pun segera mengambil tempat mereka masing-masing. Dua kelompok dari mereka harus menyergap para prajurit yang bertugas di gardu depan. Sedang kelompok yang lain harus memasuki rumah itu bersama dengan pemimpin kelompok dan seorang yang dikirim langsung oleh pemimpin-pemimpin mereka untuk membantu pemimpin kelompok itu membunuh para perwira yang ada di dalam rumah. Satu kelompok lagi harus mengawasi suasana dan membunuh setiap orang yang berusaha melarikan diri dari halaman itu, apakah ia seorang prajurit atau seorang perwira. Karena itu, maka mereka pun harus dapat bekerja sama sebaik-baiknya jika yang mereka hadapi adalah seorang perwira yang memiliki kemampuan yang tinggi. Demikianlah, keempat kelompok itu telah berada di tempatnya masing-masing seperti pesan pemimpinnya. Mereka menemukan tempat-tempat yang telah ditentukan, yang agaknya oleh seseorang yang telah mengenal halaman rumah itu sebaik-baiknya. Namun mereka tidak menyangka bahwa di setiap sudut, bahkan beberapa langkah dari tempat mereka bersembunyi, prajurit-prajurit pajang yang terpilih selalu mengawasi mereka dengan seksama. Kelompok-kelompok penyerang itu telah siap untuk melakukan penyergapan. Yang terakhir adalah usaha memasuki rumah itu tanpa menimbulkan persoalan. Karena itu, maka pemimpin kelompok itu sendirilah yang akan melakukannya. Sementara kelompok yang lain mengawasi dengan seksama jika ada di antara mereka yang melarikan diri. Ternyata pemimpin kelompok itu adalah orang yang berpengalaman. Dengan hati-hati, ia memutus tali-tali pengikat dinding di sudut rumah Untara yang paling lemah di sudut belakang. Hampir tidak menimbulkan desir yang paling lembut sekalipun. Ia kemudian membuka dinding-dinding itu dan dengan sangat hati-hati, ia pun merayap masuk. Seorang dari anak buahnya dibawanya serta memasuki rumah yang sepi itu. Sejenak orang-orangnya menunggu. Ternyata bahwa ketegangan yang menghentak-hentak dada hampir tidak tertahankan. Rasa-rasanya jantung mereka menjadi semakin cepat berdentangan. Bukan saja para penyerang, tetapi prajurit-prajurit pajang yang menyaksikan itu pun menjadi berdebar-debar pula. Rasa-rasanya mereka tidak dapat menunggu lagi. Tangan mereka telah bergetar dan darah mereka menjadi semakin cepat mengalir. Sejenak kemudian mereka mendengar derit yang lirih sekali. Ternyata para prajurit pajang yang berada di sisi rumah itu melihat bahwa pintu butulan telah terbuka. Dengan isyarat tangan, maka pemimpin kelompok itu memanggil orang-orangnya yang bertugas masuk ke dalam rumah itu bersama seorang yang dipercaya langsung dari pimpinan mereka. Jika saja rencana ini tidak dapat diketahui, maka akulah yang ada di dalam rumah itu bersama beberapa orang kawan. Barangkali aku dan beberapa orang kawan itu sama sekali tidak sempat berbuat sesuatu ketika pedang-pedang mereka menikam dada kami selagi kami masih tidur, katanya di dalam hati. Dan ia pun merasa bersyukur bahwa ia sempat mendengar rencana itu, dan kini ia telah siap menghadapi setiap kemungkinan. Meskipun seandainya aku akan mati juga malam ini, tetapi aku mati sambil menggenggam pedang seperti seharusnya seorang prajurit, bukan mati di pembaringan tanpa berbuat sesuatu. Perwira itu menggeram di dalam hati. Tanpa disadarinya, maka tangannya pun telah meraba hulu pedangnya. Apakah Kironodono dan kawan-kawannya yang ada di dalam rumah itu tidak tertidur, dan mereka mengetahui bahwa yang mereka tunggu telah datang?
Ia bertanya kepada diri sendiri, tetapi karena yang ada di dalam rumah itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya, maka ia pun mencoba untuk menenteramkan dirinya sendiri. Sejenak kemudian perwira itu melihat beberapa orang merayap mendekati pintu butulan itu. Sedang di bagian lain, beberapa bayangan yang bergerak-gerak menjadi semakin dekat dengan regol halaman. Mereka harus langsung menyergap para penjaga yang jumlahnya tidak begitu banyak itu, tanpa memberi kesempatan mereka membunyikan tanda apapun juga. Dada setiap orang di halaman rumah Untara itu menjadi semakin tegang. Bahkan para prajurit yang ada di regol itu bagaikan duduk di atas bara api. Mereka mengerti bahwa beberapa orang yang sedang merayap untuk menerkam mereka, namun mereka masih harus duduk di tempatnya. Meskipun demikian, senjata-senjata mereka telah siap di lambung. Sekejap saja senjata itu akan berada di genggaman. Demikian juga kawan-kawannya yang ada di sudut-sudut halaman depan. Rasa-rasanya mereka sudah ingin meloncat menyerang bayangan yang merambat semakin dekat dengan regol itu. Dalam pada itu, orang-orang yang ada di dalam rumah itu pun segera berdiri di depan bilik yang mereka perkirakan dipakai oleh para perwira pajang. Sejenak mereka memusatkan segenap pikiran dan perhatian mereka kepada tugas yang akan mereka lakukan. Ketika semuanya menurut perhitungan pemimpin kelompok penyerang itu sudah siap, maka terdengarlah dari dalam rumah itu suara burung hantu yang keras sekali 3 kali. Hanya 3 kali, dan yang 3 kali itu adalah perintah bagi setiap orang di dalam pasukan kecilnya untuk menyerang semua sasaran yang telah ditentukan. Pada saat suara burung hantu itu menggema, 2 orang yang dengan napas terengah-engah menyusul mereka dari pengging menjadi berdebar-debar. Ternyata mereka sudah terlambat. Meskipun mereka sudah berada di belakang rumah Untara, namun perintah itu sudah diberikan, sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Terlambat, desah yang seorang. Tetapi, kenapa mereka masih sempat menunggu perintah itu? Jika orang-orang pajang sudah menunggu mereka, maka demikian mereka memasuki halaman rumah ini, mereka pasti akan segera diterkam oleh para prajurit pajang. Sahut yang lain, kita menunggu perkembangan. Berkata yang lain, demikianlah mereka menunggu apa yang terjadi di dalam rumah Untara dan di halamannya itu. Dalam pada itu, demikian isyarat itu berbunyi. Maka setiap orang yang ada di dalam rumah itu pun segera mendorong pintu bilik. Senjata-senjata telanjang yang ada di tangan mereka telah bergetar. Pemimpin kelompok itu berada di depan satu bilik bersama beberapa orang kawannya. Sedang orang yang langsung diperbantukan kepadanya oleh pemimpin mereka itu berada di bilik yang lain bersama beberapa orang pula. Mereka harus melakukan tugas mereka dengan cepat dan cermat pula. Sedang beberapa orang lainnya berada di bilik yang lain pula untuk mengawasi jika di dalam bilik itu ada juga penghuninya. Bersama dengan gerit pintu-pintu bilik itu, para penyerang yang sudah siap menunggu di halaman pun segera berloncatan. Jumlah mereka ternyata cukup banyak untuk membinasakan beberapa orang yang bertugas di regol itu. Namun demikian isyarat itu berbunyi, maka prajurit-prajurit pajang yang berada di regol itu pun segera berloncatan berdiri, seakan-akan suara burung hantu itu
memang merupakan perintah bagi mereka untuk bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Sekejap para penyerang itu pun segera menjadi heran, namun mereka tidak menghiraukannya lagi. Seperti banjir bandang mereka pun segera menyerang. Orang-orang yang ada di regol itu harus ditumpas. Tetapi mereka tiba-tiba saja mendengar gemerisik dedaunan dan semak-semak di sekitar mereka. Sebelum mereka mencapai gardu itu, mereka menjadi terpukau karena beberapa orang yang tiba-tiba saja justru berloncatan menyerang mereka. Sebelum mereka menyadari keadaan mereka, maka tiba-tiba mereka mendengar salah seorang dari prajurit Pajang itu berkata lantang, "Kalian terjebak, menyerahlah!" Tetapi para penyerang itu tidak yakin akan kata-kata prajurit Pajang itu, meskipun mereka melihat beberapa orang berdatangan. Karena itu, maka pemimpin kelompok mereka pun berkata, "Tumpas mereka, jangan ada yang tersisa. Mataram harus menguasai daerah Jati Anom sebelum menguasai seluruh Pajang." Kata-kata itu mendebarkan jantung para prajurit Pajang. Untunglah mereka sudah mengetahui dengan siapa mereka berhadapan, sehingga mereka pun tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata itu yang seakan-akan para penyerang itu adalah orang-orang Mataram. Ternyata serangan itu telah mendapat sambutan hangat. Para penjaga di regol halaman pun sudah siap menunggu mereka menyergap. Namun ternyata bahwa para penyerang tidak dapat memusatkan kekuatan mereka kepada para prajurit yang tidak begitu banyak jumlahnya di regol. Tetapi mereka harus melayani prajurit-prajurit Pajang yang bermunculan seperti laron di musim hujan. Ternyata bahwa jumlah prajurit Pajang itu pun cukup banyak sehingga para penyerang itu pun menjadi berdebar-debar. Apalagi prajurit Pajang yang mereka hadapi adalah prajurit-prajurit pilihan. "Gila!" Pemimpin kelompok penyerang itu menggeram. "Kita harus berpencar. Kita binasakan semua orang yang ada di halaman ini." Dalam pada itu kelompok cadangan yang harus mengawasi jika ada di antara para prajurit Pajang yang melarikan diri itu pun tidak lagi dapat tinggal diam. Mereka pun segera terlibat pula di dalam perkelahian melawan para prajurit Pajang. Dalam pada itu, yang ada di dalam rumah pun terkejut bukan kepalang. Ternyata mereka hanya menjumpai seorang perwira Pajang di dalam rumah itu. Dan perwira itu adalah Ki Ronodono. Sedang yang lain sama sekali bukan prajurit Pajang. Namun justru karena itulah maka kemudian mereka menjumpai banyak sekali kesulitan. Para penyerang yang belum mengenal Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar itu semula tidak begitu menghiraukannya. Pembunuhan di dalam rumah itu akan tetap berlangsung siapapun yang ada di dalamnya. Perwira yang hanya seorang itu harus dibunuh pula, sedang salah seorang dari orang-orang yang ada di rumah itu akan dihidupinya. "Kalian tidak usah melawan," berkata pemimpin gerombolan itu. "Kami datang dengan kekuatan yang tidak akan terlawan oleh kalian. Marilah, kalian berkumpul di ruang tengah." Ki Ronodono dan Ki Sumangkar memandang pemimpin kelompok itu sejenak, lalu sambil mengangguk-angguk Ki Ronodono menjawab, "Apakah yang akan kalian lakukan atas kami?" "Sayang, kami akan membunuh kalian, para perwira dan siapapun yang ada di dalam rumah ini." Ki Ronodono dan Ki Sumangkar tidak segera menyahut. Sedang di depan pintu bilik yang lain terdengar seorang dari para penyerang itu berkata,
Keluar! Kami akan memenggal lehermu. Lebih baik kau mati di ruang yang agak luas daripada di bilik yang sempit, agar rohmu mendapat jalan yang agak lapang. Dan terdengar jawab Kiai Gringsing. Baiklah, kami akan keluar ke ruang yang lebih luas. Tetapi apakah kalian benar-benar akan membunuh kami? Jangan banyak bicara, sediakan diri untuk mati. Pedang kami akan memenggal leher kalian. Tetapi yang terdengar kemudian adalah kata-kata Swandaru. Kulit kami amat lihat sekali. Apakah pedang kalian cukup tajam? Pertanyaan itu benar-benar tidak diduga oleh orang-orang yang datang memasuki rumah itu. Karena itu, sejenak mereka hanya memandang Swandaru dengan tatapan mata yang aneh. Hei, kenapa kalian menjadi heran seperti melihat hantu? Bertanya Swandaru pula. Ayo, jawab pertanyaanku. Apakah pedangmu cukup tajam untuk memotong leherku? Kulitku cukup liat dan tulangku sangat keras. Persetan! Orang yang dikirim oleh pemimpin para penyerang itu menggeram. Kaulah yang akan aku bunuh pertama-tama. Aku? Swandaru membelalakkan matanya. Kenapa bukan yang lain? Kau misalnya. Tutup mulutmu. Orang itu berteriak. Kami adalah para perwira pilihan dari prajurit Pajang, berkata Swandaru. Ketika kami memasuki lingkungan keprajuritan, kami harus melalui pendadaran yang berat. Nah, apakah kami yang sudah melalui pendadaran itu harus menyerahkan leher kami begitu saja? Orang itu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba saja ia menyergap masuk. Agaknya kemarahannya sudah memuncak sampai ke ubun-ubun. Beberapa orang kawannya pun ikut pula menyergap. Mereka langsung menyerang Kiai Gringsing dan kedua muridnya dan berusaha membunuh mereka. Sebelum mereka sempat berbuat apapun juga, apalagi memberikan isyarat. Demikian juga pemimpin kelompok penyerang itu. Mereka pun telah menyerang Ki Ronodono dan Ki Sumangkar di dalam biliknya yang sempit. Ki Ronodono, berkata Ki Sumangkar, agak menjauhlah. Senjataku memerlukan ruang yang agak luas. Sahut Ki Ronodono, apakah aku tidak akan kau beri sisa tempat di ruang ini? Jika demikian, sebaiknya aku keluar saja. Jangan sekarang. Kita memilih tempat yang sempit ini saja dahulu. Ki Ronodono tidak menjawab, tetapi ia bergeser ke sudut yang lain menjauhi Ki Sumangkar yang kemudian menggenggam senjatanya yang aneh itu. Trisulannya yang berantai di tangan kanan dan yang sebuah lagi di tangan kiri langsung digenggamnya pada tangkainya. Namun yang paling mengejutkan para penyerang itu, ketika Swandaru yang langsung diserang telah menarik cambuk yang membelit di lambungnya. Ketika cambuk itu meledak, rasa-rasanya meledak pula lah setiap jantung dari para pemimpin penyerang itu. Sedikit banyak mereka telah pernah mendengar bahwa kawan-kawan mereka yang berjuang di Alas Mentawok telah gagal sama sekali akibat hadirnya orang-orang yang bersenjata cambuk. Dan kini rumah Untara itu telah digetarkan pula oleh suara cambuk. Bukan saja Swandaru yang kemudian telah meledakkan cambuknya, namun juga Agung Sedayu dan bahkan Kiai Gringsing. Karena lawan mereka telah langsung menyerang mereka dengan pedang ke arah jantung mereka untuk segera membunuh apabila mungkin. Maka mereka pun telah mempergunakan senjata mereka pula. Demikianlah, di dalam bilik yang sebelah itu, 3 buah cambuk telah meledak bersahut-sahutan. Di bilik yang lain,
Trisula Ki Sumangkar telah berputar pula pada rantai yang mengikatnya. Suaranya berdesing mengerikan. Sedang Ki Ronotono yang bersenjata pedang pun telah mulai pula bertempur melawan orang-orang yang menyerangnya. Betapapun juga, namun putaran Trisula di tangan Ki Sumangkar itu telah menimbulkan persoalan bagi para penyerangnya, sehingga beberapa orang terpaksa terdesak surut oleh kawan-kawan mereka. Dengan lambat laun pasti Ki Sumangkar telah mendesak lawannya ke pintu keluar dari bilik itu. "Kita akan mencari jalan keluar," berkata Ki Sumangkar kepada Ki Ronotono, "supaya kita dapat lebih leluasa bermain-main." "Aku sependapat," berkata Ki Ronotono. Meskipun ia tidak mendesak lawannya, namun suara Trisula Ki Sumangkar yang berdesing itu berpengaruh juga, sehingga Ki Ronotono pun telah mendesak lawannya pula. Demikianlah, maka para penyerang itu tidak mau bertahan di dalam bilik yang sempit itu pula. Mereka pun segera berloncatan keluar disusul oleh Ki Sumangkar dengan senjatanya yang mengerikan. Yang terakhir keluar dari bilik itu adalah Ki Ronotono. Tetapi ketika beberapa orang lawan menyambutnya, maka ia tidak langsung pergi ke ruang tengah yang agak luas, tetapi ia berhenti saja di pintu sambil bertempur. Jika ia agak terdesak oleh beberapa orang lawannya, maka ia melangkah surut, sehingga ia langsung menghadapi sebuah pintu yang sempit. Dengan demikian ia sempat mempergunakan pintu bilik itu sebagai perisai, sehingga lawannya terpaksa berdiri di satu arah daripadanya. "Licik!" geram salah seorang lawannya. "Jangan berdiri di pintu!" Tetapi Ki Ronotono tertawa. Katanya, "Hahaha, bagaimana mungkin kau dapat mengatakan aku licik, sedang kau menyerang dengan pasukan segelar sepapan?" Lawan-lawannya tidak menjawab, tetapi mereka berusaha mendesak Ki Ronotono masuk ke dalam bilik itu kembali dan beramai-ramai membinasakannya. Tetapi Ki Ronotono menyadari keadaannya, sehingga karena itu maka ia pun bertahan mati-matian agar ia tetap berada di pintu bilik itu. "Untunglah bahwa kami dapat mengetahui lebih dahulu serangan ini. Jika tidak, maka kami akan benar-benar dibantai tanpa perlawanan," berkata Ki Ronotono di dalam hatinya, seperti yang tersirat di hati setiap prajurit Pajang. Namun demikian ia masih juga memikirkan Ki Sumangkar, Kiai Gringsing dan kedua muridnya. "Adik Ki Untara adalah seorang yang dapat dipercaya," berkata Ki Ronotono, karena ia mengetahui bahwa Agung Sedayu berhasil mengalahkan seorang perwira muda dari Pajang pada perselisihan yang tidak dapat dihindarkan, justru di saat Agung Sedayu baru saja datang di tempat ini. "Tetapi anak muda yang gemuk itu dan orang tua itu pasti memiliki kemampuan yang cukup pula," katanya pula kepada diri sendiri. Sekilas Ki Ronotono melihat sebagaimana Ki Sumangkar bertempur melawan beberapa orang yang menyerangnya. Putaran Trisulanya benar-benar membatasi kemampuan gerak lawannya. Trisula yang disangkutkan pada ujung rantai itu tidak saja berputar seperti baling-baling, tetapi kadang menjulur mematuk seperti seekor ular yang berbisa. Dalam pada itu, cambuk yang meledak-ledak di bilik sebelah serasa telah menggetarkan rumah yang besar itu. Bahkan kemudian seperti Ki Sumangkar, Kiai Gringsing telah mendesak lawannya keluar ruangan.
sehingga di ruang tengah yang luas itulah mereka kemudian bertempur. Swandaru tersenyum melihat Ki Sumangkar telah lebih dahulu ada di ruang itu. Ketika ia memandang Ki Ronodono, maka keningnya pun berkerut-merut. Bukan saja Swandaru, tetapi Kiai Gringsing pun melihat bahwa Ki Ronodono mulai menjadi lelah menghadapi lawan-lawannya. Di antaranya adalah pemimpin kelompok penyerang yang memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Hanya dengan mengerahkan segenap kemampuannya sajalah Ki Ronodono tetap bertahan di depan pintu bilik itu. Tetapi Ki Ronodono sama sekali tidak mengeluh dan tidak menjadi cemas. Ia menyadari bahwa keadaan ini adalah keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan yang seharusnya terjadi. Seperti setiap perwira, ia berpendapat bahwa seandainya ia sendiri menjadi korban, bukanlah merupakan soal yang memberati perasaannya, namun dengan suatu keyakinan bahwa keadaan akan dapat dikuasai oleh pasukannya. Ternyata bahwa Swandarulah yang berasa paling dekat dengan pintu bilik Ki Ronodono. Itulah sebabnya maka ia pun segera berusaha berbuat sesuatu untuk mengurangi tekanan yang semakin lama menjadi semakin berat. Tetapi Swandaru tidak segera berhasil. Beberapa orang berusaha menahannya dan memisahkannya dari Ki Ronodono. Dalam pada itu, di luar rumah, para penyerang telah terlibat pula dalam pertempuran yang sengit. Mereka yang menyerang para prajurit yang tampaknya tidak begitu banyak di gardu peronda menjadi berdebar-debar melihat para prajurit pajang itu yang berloncatan dari dalam gelap. Karena itulah, maka setiap orang yang ada langsung terlibat dalam perkelahian. Kelompok yang harus mengawasi perkembangan keadaan di halaman itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk tetap berada di tempatnya. Mereka pun langsung melibatkan diri dalam perkelahian yang seru. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.